Perkenalkan, nama lengkap saya Paulina Taito, NPM 12180009, Program Studi Agribisnis, Mata Kuliah Perdagangan Internasional. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai teori Heckers-Ohlin. Teori Heckers-Ohlin pertama kali digagas pada tahun 1920-an oleh dua ekonom Swedia, Eli Heckers dan muridnya Bertil Ohlin. Teori ini mengajukan suatu premis bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara intensif. Suatu negara dikatakan memiliki faktor produksi berlimpah untuk tenaga kerja, misalnya jika rasio dari tenaga kerja terhadap faktor lainnya lebih besar dibandingkan rasio dari negara mitranya. Suatu barang tersebut bersifat padat tenaga kerja jika biaya tenaga kerja merupakan bagian terbesar dari nilai X dari nilai barang tersebut dibandingkan biaya faktor produksi lainnya. Heckers-Ohlin menjelaskan pola perdagangan dunia dengan mengungkapkan spesifik mengapa terjadi perbedaan harga antar negara sebelum negara tersebut melakukan perdagangan di antara mereka. Secara teoritis, perdagangan terjadi karena ada perbedaan harga. Teori Heckers-Ohlin memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dua komoditas dengan dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Selera konsumen yang identik dan homogeneous di semua negara. Fungsi produksi yaitu bersifat konstan return to scale, tidak ada perbedaan teknologi di antara negara-negara. Kedua, tidak ada distorsi seperti pajak, subsidi, dan pasar yang bersifat persaingan tidak sempurna. Teori Heckers-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang negara tersebut kekurangan. Sehingga pola perdagangan yang terjadi antar negara yang berbeda ketersediaan faktor produksi atau rasio faktor produksi modal terhadap tenaga kerja adalah perdagangan industri. Kelemahan dari teori Heckers-Ohlin yaitu jika masing-masing negara memiliki jumlah atau proporsi faktor produksi yang relatif sama, maka harga atau biaya produksi suatu barang yang sejenis akan sama juga, sehingga tidak terjadi perdagangan